Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin thumma ja'ala naslahu min ma'in mahin faja'alahu fi qararin makin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Fa ya ayyuhal mu'minun usi nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Faqala Allah ta'ala aidan fasalli li rabbika wanhar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa sallam ولا تقطعوا ولا تدبروا ولا تبغضوا ولا تحسدوا ولا يحل للمسلم أن يحجر فوق أخيه ثلاث. الحديث. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas kesempatan, kemuliaan, kesehatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita sekalian, agar senantiasa selalu kita istiqomah di jalan menuju keridhoannya, dan senantiasa kita bersyukur terhadap segala apa yang Allah karuniakan kepada kita dengan sebaik mungkin, dengan syukur dan pandai berharga memuliakan waktu sekejap pun, karena kita di dunia ini sifatnya sementara saja. Untuk mengukur barometer atau keimanan kita dan nilai esensi ketakwaan yang kita miliki masing-masing, maka senantiasa kita bermuhasabah kembali di hari yang sangat agung ini, hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita digolongkan kepada hamba-hamba yang senantiasa muttaqin, hamba-hamba yang takwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan senantiasa kita beriman dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Rabbul Izzah. Takwa dengan sebaik-baiknya takwa, yakni melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ikhwanil kiram, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita menjadikan diri ini adalah hamba-hamba yang senantiasa bertakarub kepada Allah, mencoba kembali kita merenungi dari setiap perjalanan atau kilas balik yang kita lakukan dalam keseharian kita, yang esensinya adalah perbaikan daripada nilai-nilai ibadah kita, akhlak kita terhadap sesama, dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah zat Tuhanmu dan tidak ada tandingan lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang senantiasa Maha merahmati, memberikan ampunan, memberikan senantiasa segala sesuatu yang hamba-hambanya minta ataupun tidak diminta Allah kasihkan atau Allah berikan. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, saudara-saudara kita yang senantiasa melaksanakan dengan keimanan dan kualitas takwa yang sepenuhnya, barangkali
yang sedang menjadi istiton atau bermukim di Jazirah Arab sana melaksanakan pada hari ini adalah puncak haji di Padang Arafah dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya ibadah haji sebagaimana Allah firmankan di dalam keterangan-keterangan surat Ali Imran yang sangat luar biasa ayat 96. Allah menjelaskan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah hendak memerintahkan kepada setiap hamba walillahi 'alan nas, yakni manusia, yang khususnya bagi orang-orang yang senantiasa beriman tertaklif terperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi siapa yang telah dipanggilnya oleh Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Adalah panggilan keutamaan yang sangat mulia pada hari ini. Barangkali di tengah pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini kita terhentak, kita terbatasi waktunya. Bahkan pada hari yang sangat agung ini yang senantiasa harusnya melaksanakan ibadah haji berangkat ke sana diminta oleh secara tata aturan karena memang ada aturan secara protokol dalam COVID-19 atau COVID-19, maka kami anjurkan saudara-saudara kita yang tertahan untuk tidak bisa melaksanakan ibadah haji, harap tetap bisa bersabar dan senantiasa melaksanakan sikap istiqomah konsisten di jalan menuju keridhaan Allah, karena segala sesuatunya hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang sangat mulia ini khatib senantiasa mengingatkan kepada seluruh al-jamaah hendaknya kita senantiasa bersatu padu menguatkan, mengokohkan kecintaan satu sama lain, bersatu padu dalam nuansa kebaikan, dalam rahmat Allah, sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu kaidah hadis yang sangat sahih sekali, hadis Bukhari Muslim, wala taqatta'u, jangan putuskan hubungan silaturahmimu. Hendaknya bagi siapa yang memutuskan hubungan silaturahmi, ini adalah tempat muhasabah kita, ruang terbaik untuk bisa memaafkan satu sama lain. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membelakangi satu sama lain. Wala tadabbaru, dan jangan senantiasa tabaghud, saling benci. Wala tadabbaru, jangan kalian saling membelakangi satu sama lain. Wala tahassad, jangan kalian saling dengki, sirik dan hasad yang senantiasa memecah belahkan umat yang senantiasa cinta kepada Allah. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat mulia ini bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1441 Hijriah ini, kita dianjurkan dengan bertepatan ibadah hajinya orang-orang yang senantiasa melaksanakan panggilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bertepatan dengan itu pula sejarah mencatat dengan tinta emas yang paling berharga bahwa ada satu pengorbanan Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan putranya Ismail alaihissalam. Kenapa kata dari awal kata korban makna serapan daripada kata kurban? Sehingga Allah mencatat legalitasnya di dalam surat As-Saffat ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagu ma'saya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sadaqallahu adzim. Falamma balagu ma'saya, dan ketika tatkala Ismail kecil yang tampan, yang ganteng, yang kasih, yang sangat menawan rupanya, dalam tafsir Al-Quran Al-Jalaluddin Asyuti dan Al-Jalaluddin Al-Mahali menafsirkan dengan sesuatu yang komprehensif sekali, legalitas yang sangat senantiasa dikukuhkan dengan keimanan dan ketakwaan oleh dua imam besar Kijalal. Sekali lagi saya ulang, Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahali menafsirkan bahwa pada saat itu beranjak antara bocah kecil yang menginjak di usia sekitar 10 sampai 13 tahun, sedang lucu-lucunya, sedang tampan-tampannya ditagih oleh Allah. Mengapa Ismail
senantiasa untuk dikorbankan. Ingat, saya ingatkan kembali, korban dari kata makna serapan daripada kata kurban. Korban yang beribu ikroban. Korban fi'il madi adalah suatu bentuk yang sangat pernah dilaksanakan lampau dengan keimanan. Maka Ibrahim mengucapkan satu ungkapan yang terbaik dengan keimanan. Inni ara fil manam, sesungguhnya semalam aku bermimpi. Mimpinya Ibrahim tidak serta-merta satu kali dalam satu malam, tapi mimpi pada malam Tarwiyah, malam Arafah, malam tanggal 8 dan tanggal 9 dilanjutkan. Mimpi yang terakhir malam Lailatul Asyara, malam pada tanggal 10 bertepatan dengan malam Takbir. Kenapa diperingatkan dengan mimpi ini? Alasannya karena pada saat di dalam tafsir diterangkan, pada saat Ibrahim Khalilullah kekasih Allah, Nabi yang sangat kaya dermawan, mengorbankan dengan segala yang dimilikinya, dengan berbagai macam kekayaannya, unta atau ibil yang ia korbankan, beribu-ribu unta, bahkan gonang yang beribu-ribu ekor kambing yang korbankan. Lalu didatangi malaikat Jibril, wahai Ibrahim Khalilullah, wahai Ibrahim kekasih Allah, engkau adalah nabi, kaya tapi dermawan. Senantiasa mengorbankan segala apa yang kau miliki atas kuasanya Allah. Ibrahim menyatakan, wahai Jibril alaihissalam, jangankan hewan berupa unta, berupa kambing, kalau Siti Hajar itu istriku tidak pernah hamil selama 40 tahun, dia akan hamil dan keluar seorang bocah yang lucu, yang tampan pun aku akan kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atas pernyataan inilah yang disebut menurut usul fikih adalah nadar. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, nadar dalam usul fikih, dalam takrib, dalam kifayatul ahyar, dalam fathul mu'in berupa ada menurut keterangan ada rukun. Nadar itu rukunnya ada 3. Pertama nadir, mangdur, segad. Nadir orangnya, mangdur adalah fi'liyah, perbuatan yang akan dinadarkannya. Segad harus terucap lewat lisan, itulah rukun nadar. Ketika tidak terucap lewat lisan, maka nadar lam tasihati nadrin, tidak sah orang bernadar. Maka kewajiban seorang nadar adalah dirunutkan atau dirujukan kepada 3 rukun tadi, yakni nadir, mangdur, segad. Ketika tidak ada saksi, maka nadar kita sah. Maka di dalam usul fikih diterangkan la tajibul udhiyata illa binadrin, tidak wajib seseorang dia berkurban kecuali dia bernadar. Maka aslu indal hukmiyah, aslinya hukum berkurban adalah sunnatul muakkadah. Menurut pandangan siapa? Imam Syafi'i. Imam Nawawi menghukumi bahwa kurban adalah adal kifayah, fardu kifayah. Yakni fardu kifayah itu seperti pelaksanaan orang-orang melaksanakan sholat jenazah. Apabila seorang muslim yang lain telah melaksanakan sholat jenazah, maka kewajiban muslim yang lain akan gugur. Namun Imam Syafi'i menyatakan pula, seandainya orang itu diberikan kemuliaan harta benda yang cukup luas, kekayaan yang cukup, artinya orang ini tergolong menjadi orang yang kaya raya, maka kurban hukumnya menjadi wajib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup khutbah terakhir, khatib berwasiat kepada seluruh al-jamaah. Pada satu masa ketika Baginda Rasul Muhammad SAW di atas mimbar didatangi malaikat Jibril pula. Lalu malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabiullah Muhammad SAW, aku mendatangi engkau dan tolong kabulkan, tolong doakan bersama-sama, dan tolong aku berdoa ini tolong kau aminkan wahai Muhammad. Ada 3 orang doa yang doanya tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan diijabah, naik ke arsy-Nya Allah pun tidak. Lalu Jibril alaihissalam mengadakan tangannya dan turut serta baginda Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya. Lalu seraya berkata, berdoa Jibril alaihissalam, ya Rabbana, Tuhannya Nabi Adam, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Muhammad SAW, jangan angkat doa seseorang anak yang makugul walidain, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Apa yang diucapkan oleh baginda Nabi? Amin ya Rabbal
yang kedua, malaikat Jibril pun mohon berdoa, ya Allah ya Rabbana, jangan angkat doa seorang istri yang membangkang, melawan, istri yang nusuk, yang durhaka terhadap suaminya, lalu seorang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya dan keturunannya atau anak-anaknya. Ini disebut adalah suami yang dayus, suami yang tidak pernah memperhatikan keistimewaan, kemuliaan atau majiah daripada keluarganya. Anak istrinya dibiarkan tidak memakai jilbab, maka itulah suami disebut suami dayus, suami pendurhaka. Maka apa yang dikatakan Nabi Muhammad kekasih Allah, maka mengaminkan amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, malaikat Jibril berdoa, bermohon kembali kepada Allah dengan sangat hatinya, dengan kuat bermohon, dengan matanya yang senantiasa berpejam teguh dan kuat dengan hatinya, langsung kasat dengan Allah, ya Allah ya Rabbana, andai ada di hari yang fitrah, di hari yang suci 10 Zulhijjah, ada seseorang yang masih memutuskan silaturahmi, jangan ijabah, jangan pun engkau angkat doanya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan amin ya rabbal alamin. Maka ikhwanil kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah dalam tergolong orang-orang yang dalam posisi yang tiga. Pertama adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ini interpretasi khusus bagi kita semuanya. Yang keduanya, jangan pernah seorang istri membangkang terhadap perintah-perintah suami selama suaminya taat kepada Allah. Itu batasannya. Suami tidak taat, maka istri tidak wajib taat kepada suami. Maka yang terakhir, jangan pernah memutuskan hubungan silaturahmi. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya ia yang memutus yang akan terputus dari rahmat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana tadi diterangkan dalam satu keutamaan memutus silaturahmi, hukumnya haram. Wala yahillu lil muslim ayahjura fawqa akhihi salas. Tidak halal bagi seorang muslim ataupun haram dia memutuskan silaturahmi lebih fawqa akhihi salas, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekelumit khutbah ini menjadikan peran penting bagi kehidupan kita untuk bisa melaksanakan sebaik-baiknya nilai taat kita kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta wa'ti sayyatal hasanat taqwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah dimanapun engkau berada, baik engkau berada dalam masjid, dalam rumah, dalam surau, dalam musola, ataupun berkendaraan ketika kita bermobil, kita berkendara sedang naik motor, dalam kesempatan di kantor, dalam suasana apapun kita beriman bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan hendaklah kita bergaul kepada setiap manusia dengan akhlak yang terbaik, yakni akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafur